Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional kue ade khas Aceh Pidijaya. Cara buatnya mudah banget, bahan-bahannya juga ekonomis dan simple, tapi hasilnya enak banget dan ini favorit banget loh di Aceh teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan daun pandan sebanyak 2 lembar dan ini udah aku potong-potong kecil seperti ini. Lalu 100 ml santan cair. Nah, ini akan aku blender ya bersamaan dengan daun pandan tadi. Hasilnya seperti ini udah dibuang ampasnya dan udah disaring. Kemudian bahan selanjutnya ada 175 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein rendah, dan 1 butir telur. Kemudian selanjutnya 500 ml santan kental, ini pakai 1 buah kelapa ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan blender seluruh bahan-bahannya. Di sini aku masukin gula dan juga telur untuk pertama kalinya. Jadi ini akan kita blender terlebih dahulu sampai gula-gulanya ini larut dan bercampur dengan merata ya teman-teman. Ini sekitar 3-4 menit. Kalau gulanya udah larut dan udah bercampur, kita matikan. Kemudian langkah selanjutnya 100 ml jus pandan yang udah tadi kita buat, ini akan aku campur terlebih dahulu dengan 500 ml santan kental, lalu tambahkan sejumput garam. Kemudian ini diaduk-aduk sampai merata. Kalau udah rata, boleh kita tuangkan ke dalam blender sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita blender lagi sampai gulanya benar-benar larut. Ini sekitar 1 menit aja udah selesai. Kemudian selanjutnya masukkan bahan kering, 150 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita masukin keseluruhan dan juga santan yang udah dicampur dengan jus pandan tadi. Ini semuanya masuk ya teman-teman. Sebenarnya bisa sambil lalu di blender, sambil lalu kita masukin perlahan-lahan bahan kering dan juga bahan yang basah. Cuman karena biar nggak belepotan gitu teman-teman, jadi aku masukin keseluruhan aja, nggak apa-apa. Nanti ini juga bisa bercampur dengan sempurna. Kemudian bahan yang terakhir di sini ada jintan manis. Aku gunakan seujung sendok aja seperti ini karena ini aromanya menyengat ya. Dan ini merupakan ciri khas dari kue ade. Nah, ini kalau nggak ada bisa diganti menggunakan vanili bubuk ya teman-teman, sebanyak setengah sendok teh. Kalau udah, kemudian matikan blendernya. Nah, seperti ini dia tekstur dari adonannya. Nah, ini adonannya cair ya teman-teman, nggak mengental seperti halnya adonan bolu. Jadi memang teksturnya seperti ini. Kemudian selanjutnya siapkan loyang yang ukurannya bulat seperti ini. Kalau kue khas ade memang pakai yang bulat ya. Kemudian masukkan sebanyak 2 sendok makan minyak goreng. Ini bisa diolesi menggunakan margarin juga ya teman-teman untuk loyangnya. Tapi kalau mau pakai minyak goreng juga bisa. Kemudian bawang merah sekitar 1 siung. Ini dirajang dan dimasukin seperti ini. Boleh juga untuk bawang merah dan minyaknya ditumis terlebih dahulu biar baunya lebih berasa. Di sini aku langsung masukin aja biar lebih simpel dan praktis. Lalu tuangkan adonan seperti ini. Diaduk-aduk biar merata. Kemudian selanjutnya kita akan oven ya teman-teman. Ovennya udah aku panasin dari tadi. Ini ovennya udah aku panasin 10 menit sebelumnya menggunakan api 200 derajat Celcius karena memang kita butuh api yang panas ya untuk memanggang kue ade ini. Setelah 1/4 menit ini kue adenya udah mendidih dan bergelembung. Nah, setelah setengah jam ini kuenya bakalan mengembang seperti ini ya teman-teman dan masih terus bergelembung atau mendidih. Kita biarkan aja, suhunya tetap kita gunakan suhu 200 derajat Celcius ya teman-teman. Jangan direndahin. Ini menggunakan api atas bawah ya. Setelah 60 menit dipanggang, ini bagian atasnya juga udah mulai nyusut dan berwarna kecoklatan. Nah, ini langsung aja kita angkat. Ini udah matang ya teman-teman. Jadi proses ovennya selama kurang lebih 1 jam.
Nah, seperti ini dia hasilnya. Bagian atasnya dia akan berwarna kecoklatan seperti ini. Ini bukan gosong ya teman-teman. Dia memang wajib banget sampai berwarna coklat seperti ini biar matangnya merata. Dan ini kuenya udah kenyal-kenyal gitu. Nah, kalau udah hilang uap panasnya, kemudian ini kita sisir pinggirannya menggunakan spatula seperti ini. Ini mudah banget ya teman-teman, nggak lengket sama sekali. Jadi disisir aja seperti ini. Kemudian di sini aku pakai sarung tangan. Nah, prosesnya memang seperti ini. Kalau kalian beli ade di toko kue ade tuh prosesnya seperti ini. Kalau mau ngangkat si kue adenya ke dalam box kue, jadinya seperti ini. Dia memang harus pakai tangan seperti ini biar nggak nempel di bagian bawah ya. Nah, seperti ini dia. Lalu kita letakkan di atas talenan. Nah, sekarang langsung aja mau aku potong. Nah, ini lembut banget ya teman-teman. Waktu dipotong berasa banget kalau kuenya lembut. Ini kue khas Aceh, khususnya Pidijaya. Jadi bisa coba kalian praktek di rumah. Mudah banget, simple, cuman pakai blender. Ini teksturnya kenyal-kenyal gitu teman-teman. Nah, ini aku mau cobain kue adenya ya teman-teman. Bismillah. Enak banget, lembut, legit. Terus aroma bawangnya juga berasa, gurih banget teman-teman. Kalian wajib coba yang di rumah. Ini tuh mudah banget. Dan kue ini tuh di Aceh bener-bener favorit banget. Khususnya di Pidijaya ya teman-teman. Enak. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional khas Aceh, yaitu ade bohbi atau ade ubi. Ini rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya ekonomis. Ini diminati banyak orang dan bisa juga dijadikan ide bisnis jualan. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan wadah yang lumayan agak besar. Selanjutnya, masukkan sebanyak 250 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 butir telur. Nah, ini aku gunakan yang ukuran agak besar ya, teman-teman. Lanjut, tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Ini boleh diganti menggunakan vanila bubuk 1 saset yang ukuran kecil ya, teman-teman. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian seluruh bahan ini akan kita campur sampai gulanya benar-benar larut ya teman-teman. Kalau cara pembuatan yang secara tradisional itu diaduk menggunakan tangan sampai gulanya benar-benar larut. Nah, di sini aku contohkan aduk menggunakan whisker supaya lebih mudah aja. Selanjutnya kalau udah bercampur dengan sempurna, kita tambahkan sebanyak 300 gram ubi atau singkong yang udah diparut ya teman-teman. Nah, ini aku menggunakan ubi mentega, jadi warnanya putih ya teman-teman. Kemudian ini kembali kita aduk sampai seluruhnya benar-benar bercampur dengan sempurna. Nah, balik lagi ke teknik awal, kalau pembuatan secara tradisional itu diremah menggunakan tangan dan itu rasanya lebih enak ya teman-teman menurut kepercayaan orang-orang sekitar di sini. Tapi kembali lagi di sini aku hanya mencontohkan menggunakan whisker supaya lebih mudah aja ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai benar-benar larut, kira-kira ini sekitar 5-7 menitan gitu teman-teman. Kalau udah, sisihkan whiskernya, kemudian ini akan aku diamkan dulu selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah 15 menit kemudian kita buka tutupnya. Bisa kelihatan ini ubi dan juga gulanya benar-benar sudah meresap ya. Jadi itu dia tujuan dari didiamkannya selama 10-15 menit. Selanjutnya kita akan tambahkan santan kental sebanyak 200 ml. Nah, ini santannya aku menggunakan 1 butir kelapa utuh yang diperas dengan menggunakan 200 ml air. Kalau menggunakan ukuran gelas belimbing ini 1 gelas ya teman-teman.
Nah, kemudian ini kita aduk kembali sampai benar-benar bercampur dengan sempurna, kira-kira sekitar 1 menitan ya teman-teman. Nah, jadi teknik pembuatan kue ade ubi ini semakin lama diaduk, rasa dan teksturnya akan semakin lembut nantinya ya teman-teman. Kalau udah selesai, kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan loyang bulat diameter 20 cm dan ini sudah diolesi menggunakan mentega atau margarin secara merata. Lalu kemudian masukkan adonan kue ade yang udah tadi kita buat. Untuk margarinnya wajib banget merata ya teman-teman, karena untuk mempermudah nanti ketika mengeluarkan kue adenya. Selanjutnya ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan menggunakan api atas bawah dengan suhu maksimal 250 derajat Celcius. Nah, ini akan kita panggang selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Untuk membuat kue ade kita membutuhkan panas yang benar-benar maksimal. Setelah 30 menit ini kue adenya sudah mendidih dan ini mulai mengembang ke atas. Dan di menit ke-45 ini kuenya kembali turun dan bagian atasnya sudah mulai coklat. Setelah 1 jam kemudian kita buka tutup oven dan kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini aku menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang sempurna ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Di bagian permukaan atas berwarna coklat kehitaman. Ini ciri khas kue ade ya, dan bukan gosong. Kalau kita panggang menggunakan oven listrik itu selama kurang lebih 1 jam, tapi kalau menggunakan oven ade yang benar-benar panas itu hanya sekitar 15 menit. Nah, selanjutnya teknik mengeluarkan kue ade dari loyang. Ini wajib banget didiamkan sampai benar-benar dingin. Kalau udah dingin baru kita sisir samping-samping atau bagian pinggiran kuenya ini menggunakan spatula. Kalau udah benar-benar dingin, ini bakalan mudah banget disisir ya teman-teman. Tapi kalau masih dalam keadaan panas, nanti kuenya bakalan pecah-pecah. Nah, ini fungsinya tadi kita menggunakan olesan margarin secara merata di awal. Selanjutnya di sini aku keluarkan menggunakan tangan. Kalau agak susah memasukkan tangan kita ke dalam kue adenya ini, bantu sisir kembali menggunakan spatula. Nah, kalau udah mudah, kemudian masukkan jari-jari kita lalu sisir melingkar di bagian pinggiran loyang seperti ini. Nah, ini tuh nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Nah, tadi wajib banget adenya atau kue adenya ini dalam keadaan dingin. Kalau masih panas langsung kita keluarkan seperti ini, dijamin bakalan hancur remuk ya kue adenya karena teksturnya masih lembek banget. Nah, sekarang kita akan potong kue adenya. Dari potongannya ini berasa lembut banget ya teman-teman. Jadi ini fungsi dari pengadukan kue ade ubi secara sempurna tadi di awal. Makin lama diaduk nanti teksturnya makin lembut. Nah, ini dia. Garing di bagian atas dan lembut banget di bagian tengah. Cantik banget hasilnya. Ini mau langsung aku cobain ya teman-teman. Bismillah. Enak banget, lembut. Bagian atasnya ini garing, manisnya pas. Terus ini juga gurih banget ya, santannya berasa banget. Enak banget. Pokoknya ini kalian wajib coba. Rasanya mirip dengan kue bingka tapi ini beneran lebih enak. Nah, ternyata satu potong ini nggak cukup, jadi ini aku potong lagi karena kue ade ubi ini bener-bener seenak itu ya teman-teman. Rasanya enak, biasanya aku cuman beli, sekarang aku bikin sendiri, bener-bener enak banget teman-teman. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah.